Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bayhaki Adam Rudiart ingin menjelaskan bisnis proposal saya yang berjudul Cloud Remote. Di sini saya akan menjelaskan eksekutif dari Cloud Remote. Bisa dilihat sendiri, Cloud Remote adalah sebuah mobile app remote universal yang sangat simpel untuk penggunanya. Dan Cloud Remote mengadaptasi konsep dari cloud, yaitu bisa dipakai di mana saja dan kapan saja. Cloud Remote Universal ini membutuhkan at least 55.690.000 untuk biaya developernya, yang akan dikerjakan selama 3 bulan dan setelah go live akan di maintenance setiap 3 bulan sekali, serta akan di-upgrade jika ada modifikasi atau enhancement atau modifikasi tambahan secara berkala. Kemudian kita lanjut ke objektif. Objektif dari Cloud Remote adalah memudahkan dan menambahkan kenyamanan mengatur electronic devices pada penggunanya. Yang kedua adalah menyediakan sistem yang ramah lingkungan dan sangat praktis karena bisa dikontrol di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga adalah secara online dan real time mengontrol electronic devices pengguna serta menjadi reminder, penghemat energi juga mengefisiensikan waktu. Selanjutnya adalah mission. Misi dari Cloud Remote adalah secara remote memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam pengaturan, penghematan energi, penghematan waktu, dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks electronic devices. Hanya dengan smartphone saja Anda bisa mengatur electronic devices Anda. Yang terakhir adalah resiko. Resiko yang bisa terjadi pada Cloud Remote adalah yang pertama adalah hacking. Kenapa hacking? Karena jika ada orang lain yang tidak berkepentingan mengakses dari suatu rumah yang memakai Cloud Remote, maka akan terjadi kriminalitas. Yang kedua adalah technical difficulties. Kenapa technical difficulties? Karena Cloud Remote mengimplementasi koneksinya dengan menggunakan internet dan gateway. Kalau misalkan internet dan gateway-nya terjadi kerusakan, maka Cloud Remote tidak akan berfungsi. Yang ketiga adalah kompetitor. Itu saja. Terima kasih untuk partisipasinya untuk melihat ini. Saya lanjutkan di slide. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari proyek ini ke company summary. Cloud Remote adalah mobile app universal remote pertama di Indonesia. Produk inovatif ini adalah produk dari startup company bernama Bayco. Cloud Remote akan diterjunkan ke pasar high-end dengan 3 paket berbeda ke semua mobile platform secara publik di Play Store, App Store, dan khususnya di pasar Indonesia. Cloud Remote bertujuan untuk memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi penggunanya. Untuk secara remote, mengatur electronic devices di mana saja dan kapan saja. Untuk company ownership, Cloud Remote akan sepenuhnya dimiliki oleh Bayhaki Adam Rudiart selaku founder dari Cloud Remote dan CEO dari Baycorp. Kemudian, startup summary. Cloud Remote akan mengeluarkan cost untuk initial development, infrastruktur, serta operational support maintenance. Breakdown dari startup cost bisa dilihat di sini. Ada manpower product development awal, UI design, software licensing, Android ID, iOS ID, marketing cost, advertisement, hardware, office renting, utilities and infrastructure, digital ocean cloud server, yang bertotalkan 55.690.000. Dan selanjutnya adalah company location. Pembuatan Cloud Remote akan dikerjakan pada kantor Baycorp yang terletak di WTC Matahari BSD Tangerang. Kemudian, pada services, Cloud Remote akan dirilis dengan 3 jenis plan, yaitu Gold, Silver, dan Bronze. Pada ketiga plan tersebut, availability atau feature yang akan tersedia pasti berbeda-beda. Tentu plan Gold akan lebih mahal dan memberikan full access pada feature yang Cloud Remote miliki. Cloud Remote juga memiliki free access kepada orang-orang yang ingin mencoba. Untuk 30 hari dengan 1 account, 1 email. End user secara spesifik adalah high-end people. Tetapi, semua orang yang memiliki smartphone pun dapat memakai aplikasi ini. Specific features of Cloud Remote is controlling devices only by smartphone. And USP of Cloud Remote is your thumb does all. Kemudian kita akan lanjut ke deskripsi servisnya.
Cloud remote adalah remote universal, yang berarti ada remote asli yang mengontrolnya. Pengguna cloud remote akan secara custom membuat customize remote-nya di laptop atau PC, lalu disinkronize dengan smartphone. Inilah yang akan menjadi remote asli dari cloud remote. Bagaimana caranya electronic devices terhubung dengan internet? Caranya adalah pengguna akan menghubungkan electronic devices mereka ke Wi-Fi connection atau gateway yang ada di rumah pengguna dan cloud remote bisa dipakai. Kemudian, competitive comparison. Cloud remote memiliki beberapa kompetitor, yaitu iRule dan IndiHome. iRule adalah aplikasi yang hampir sama dengan Cloud Remote. Hanya saja, kelemahan dari iRule adalah ketidakleluasaannya untuk pengguna mengontrol perangkat-perangkat mereka secara jauh. iRule hanya memperbolehkan pengguna mengontrol di dalam satu koneksi Wi-Fi yang sama. IndiHome adalah indirect kompetitor dari Cloud Remote. IndiHome adalah sistem yang memperbolehkan penggunanya mengontrol CCTV dan juga AC di dalam rumah pengguna. Lalu, untuk teknologi, Cloud Remote adalah produk teknologi yang mengadopsi konsep teknologi cloud, yaitu pengguna bisa menggunakan service tersebut di mana saja dan kapan saja, serta user hanya membayar sesuai dengan penggunaan mereka. Kemudian kita akan lanjut ke bab 4, yaitu market analysis. Cloud Remote bangga untuk mengambil peranan sebagai pioneer mobile app universal remote pertama di pasar Indonesia. Dengan kata lain, tidak adanya kompetisi untuk Cloud Remote. Kenyamanan yang diberikan Cloud Remote akan membangun needs untuk penggunanya. Ditambah lagi dengan perkembangan teknologi yang telah terbukti menjadikan pemenang pada pasar teknologi informasi dan komunikasi. Market segmentation. Pengguna Cloud Remote simply ditargetkan kepada semua pengguna smartphone yang kurang nyaman dengan menggunakan remote manual dengan segala kelemahannya. Cloud Remote hadir di tengah-tengah problematika tersebut sebagai wadah untuk menyediakan kenyamanan yang diinginkan penggunanya. Target pasar Cloud Remote adalah orang-orang yang memiliki smartphone dengan range umur antara 22 hingga 50 tahun. Range tersebut dikategorikan ke dalam beberapa kategori yang beragam. Secara spesifik, Cloud Remote ditargetkan kepada office workers atau business people, housewives, dan celebrities. Di bawah ini adalah market analysis dari potential customers dengan perkembangan per tahun untuk 4 tahun terakhir. Untuk office workers, dia memiliki 22% perkembangannya, housewife memiliki 19% untuk perkembangannya per tahun, celebrities 21%, dan others 0%. Ini adalah total dari jumlah berdasarkan pengguna smartphone di Indonesia. Selanjutnya adalah target market segment strategi. Cloud Remote bertujuan untuk memberikan bentuk kenyamanan baru melalui service di dalam pasar Indonesia. Selanjutnya, Cloud Remote akan menjadi trendsetter pada dunia digital dengan menggunakan konsep cloud yang sesungguhnya, yang menghubungkan electronic devices dengan smartphone dalam bentuk mobile app di Indonesia. Kemudian, kita akan lanjut ke market trends. Survei pasar telah dilakukan dengan cara desktop research bahwa 41,6 juta orang di Indonesia memiliki smartphone as of the year 2013. Yang kedua adalah 9,5% orang Indonesia adalah digital buyer as of the year 2013. Kemudian, 40 menit adalah waktu yang dihabiskan orang Indonesia untuk menggunakan mobile app setiap harinya. Lalu, 8% share peringkat ketiga pada global machine market with the highest app download dimiliki oleh Indonesia as of the second quarter of 2014. Selanjutnya adalah market needs. Pesatnya perkembangan teknologi menumbuhkan needs bagi penikmat teknologi. Kemudahan dan kenyamanan yang diberikan teknologi akan menjadikan Cloud Remote dibutuhkan penggunanya. Ditambah lagi, pasar yang akan dimasuki oleh Cloud Remote belum memiliki head-to-head kompetitor. Sangatlah besar peluang Cloud Remote untuk make it to the top, serta memaintain dan memegang 100% share di pasar digital Indonesia. Diperkirakan 2 hingga 3 tahun mendatang, kompetitor akan memasuki pasar mobile app universal remote. Dengan waktu tersebut, Cloud Remote memiliki goal lebih dari 45% share pasar akan tetap dimaintain oleh Cloud Remote.
Sekarang kita berlanjut ke Service Business Analysis. Manusia pada umumnya menginginkan kemudahan dan kenyamanan untuk kehidupannya. Tidak ingin repot serta tidak ingin pusing terhadap masalah-masalah kecil juga sebisa mungkin kita hindari. Alangkah senang jika semua serba mudah dan nyaman. Tidak harus repot dan bingung untuk mengatur barang-barang elektronik yang kita miliki. Bisa dibilang, kemalasan adalah alasan utama dari dibuatnya cloud remote. Karena cloud remote adalah alat untuk memudahkan penggunanya serta sistem single click untuk minimize desain yang dimiliki cloud remote pun bisa memberikan kenyamanan. Saat kita meninggalkan TV atau PC menyala untuk berpergian, kita tidak lagi harus pulang ke rumah untuk mematikannya, karena cloud remote memberikan kenyamanan 24/7 hanya dengan single klik. Pada app cloud remote, device-device tersebut bisa mati dan tidak perlu kita khawatirkan lagi. Sebagai penyandang pioneer of mobile app Universal Remote in Indonesia, Cloud Remote menyuguhkan kemudahan serta kenyamanan yang pengguna butuhkan, menjadikan kesempatan bagi Cloud Remote memasuki pasar digital Indonesia serta memegang dan memaintain share pasar. Kita lanjut ke competition and buying patterns. Main head-to-head kompetitor yang dimiliki oleh Cloud Remote adalah iRoll, tetapi iRoll belum memasuki pasar Indonesia. Maka dari itu, Cloud Remote akan terus menambahkan fitur dan paket-paket yang menarik untuk menjadi mobile app universal remote yang pertama dan terbaik di Indonesia. Kemudian, distributing a service. Cloud Remote adalah sebuah free app bersifat in-app purchases, yang servisnya dibagi menjadi 3 paket yang disebut plan, yaitu Gold, Silver, dan Bronze. Plan Bronze memperbolehkan penggunanya mengatur sebanyak 10 device, dengan harga USD 14.99 per 6 bulan. Plan Silver memperbolehkan pengguna mengatur sebanyak 20 device dengan harga USD 19.99 per 6 bulan. Dan Plan Gold memperbolehkan pengguna mengatur sebanyak apapun device yang pengguna inginkan dengan harga USD 29.99 per 6 bulan. Kemudian kita akan lanjut ke bab 5, yaitu marketing strategi. Cloud Remote akan memposisikan diri menjadi free mobile app universal remote yang bersifat in-app purchases. Dengan harga yang relatively affordable, promosi utama dari Cloud Remote sendiri adalah dengan cara bekerja sama dengan toko-toko yang menjual lifestyle electronic devices di Indonesia, seperti Electronic Solution, Electronic City, Best, dan masih banyak lagi. Untuk promotion strategi Cloud Remote adalah untuk mengeduket pasar. Cloud Remote secara profesional akan mengenalkan service ini dengan cara memperbolehkan free trial users mengatur 5 device dengan kurun waktu 10 hari dengan memasukkan valid email yang harus dikonfirmasi terlebih dahulu. Jadi, satu email, satu account, satu device. Pricing strategi untuk Cloud Remote adalah pasar Indonesia agak sedikit tricky karena mereka belum membiasakan untuk menggunakan paid app yang bisa mereka download di store smartphone mereka. Maka dari itu, Cloud Remote akan dirilis menjadi sebuah free app yang bersifat in-app purchases untuk mengeducate end users-nya agar bisa beradaptasi untuk menggunakan Cloud Remote. Selanjutnya adalah strategi pemasaran. Cloud Remote akan membuat profit sharing dengan perusahaan tersebut di atas jika ada produk Smart TV atau electronic devices lain yang terjual di atas 10 juta rupiah. Maka pembeli akan mendapatkan free access plan Gold milik Cloud Remote selama 1 bulan penuh untuk mengeduket pembeli. Kemudian keuntungan untuk perusahaan elektronik adalah ketika mereka melakukan diskon yang sebelumnya dikonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak Big Corp. Cloud Remote siap memberikan support memberikan free access special discount plan selama periode yang ditentukan oleh perusahaan elektronik di atas. Kemudian Big Corp akan mengajukan share income dari pembelian electronic device tersebut sebesar 3%. Selanjutnya kita akan membahas sales forecast. Cost of sales dari Cloud Remote itu tidak ada. Pada sales plan, Gold plan, plan Silver, dan plan Bronze dikalikan 2 dari unit price karena dalam 1 tahun ada 2 kali pembayaran dari end user. Sales forecast pesimis.
Plan Gold memiliki 60 pada tahun 2015, 60 pengguna dari tahun 2015, 120 pada tahun 2016, 200 pada 2017. Ini adalah sales forecast pesimis yang kami buat untuk 3 tahun ke depan. Dari cost of sales dari Cloud Remote adalah 0. Kemudian adalah sales forecast moderat. Seperti tadi, 100 untuk tahun 2015, 140 pengguna untuk 2016, 220 untuk tahun 2017. Dan ini adalah total penjualan. Kemudian ini adalah sales forecast optimis. Dan ini adalah total sales untuk sales forecast optimis. Lalu kita akan melanjutkan ke bab 6, yaitu Management Summary. Cloud Remote ditemukan dan dibuat oleh Baihake Adam Rudyard. Sebagai CEO dari Baikop, Baihake Adam Rudyard adalah orang yang melakukan semua major management decisions untuk pembuatan Cloud Remote, serta mengawasi semua aktivitas bisnis dalam masa pembuatan mobile app Universal Remote ini. Personal Plan. Waktu pembuatan dari Cloud Remote adalah 3 bulan dan memiliki 3 orang staff yang terdiri dari 1 orang project manager, selaku owner serta UI designer dan 2 orang main developer. Kemudian setelah aplikasi go live, yaitu pada bulan keempat, Cloud Remote akan memiliki total 6 orang staff yang terdiri dari owner selaku project manager. 2 orang developer tersebut akan menjadi orang implementer dan orang maintenance. 2 orang supporting division yang terdiri dari accounting, finance, dan HR. Dan yang terakhir adalah technician. Struktur di atas menjadikan komunikasi pada pembuatan Cloud Remote secara koordinasi akan lebih cepat dan mudah. Ini adalah total payroll dari personal plan yang akan dimiliki Cloud Remote. Lalu kita akan lanjut ke management team. Di sini adalah management function, ada management, developer, technical, accounting, finance, marketing, dengan portion responsible-nya, dan strong dan weak-nya. Lalu kita akan lanjut ke bab 7, yaitu financial plan. Pada chapter ini akan terjabar details dari financial plan Cloud Remote untuk 3 tahun ke depan. Yang pertama adalah startup funding. Business plan ini dipersiapkan untuk mendapatkan pembiayaan pada jumlah 55.690.000. Biaya suplemental tersebut digunakan untuk memulai prototyping, development, hosting data, dan keperluan lain pada tahun pertama. Jumlah tersebut direncanakan akan dibayarkan kembali sebanyak 18.563.334 pada tahun pertama dan 18.563.333 pada tahun kedua dan ketiga, terhitung setelah Cloud Remote di launch. Bisa dilihat di sini expenses to fund untuk Cloud Remote adalah 55.690.000. Karena Cloud Remote tidak memiliki aset apapun, maka adalah 0. Jadi total funding required adalah 55.690.000. Liabilities. Funds needed to raise adalah 55.690.000. Jadi total liabilities yang dimiliki Cloud Remote nantinya adalah 55.690.000. Kemudian kita akan lanjut ke projected profit and loss. Payroll expense. Founder dari Cloud Remote akan menerima USD 778 pada tahun pertama. Pada tahun kedua USD 4.800 dan pada tahun ketiga
USD 4.992. Cloud Remote berencana untuk meng-hire 2 main developer atau coder selama 3 bulan pembuatan dengan upah USD 467. Kemudian, 2 developer ini akan dialihkerjakan sebagai implementer dan maintenance setiap 4 bulan sekali dengan upah USD 117. Kemudian, 4 orang supporting dengan gaji USD 1.404 yang salah satunya akan merangkap menjadi technician dengan upah USD 1.524 per tahun. Rent expense. Cloud Remote tidak memiliki kantor resmi untuk pembuatannya. Hanya dengan satu kios yang ada pada WTC Matahari di daerah BSD Tangerang dengan harga USD 390 atau IDR 5 juta per tahun. Utilities expense. The only utilities expenses yang dimiliki Cloud Remote adalah electricity. Kemudian marketing expense. Cloud Remote akan mengalokasikan USD 1.754 untuk promotional expenses pada tahun pertama. Rilisnya mobile app Universal Remote ini. Jumlah ini sudah termasuk event, advertising, dan collaterals untuk membangun consumer awareness. Lalu kita akan lanjut ke tabel projected profit and loss. Di bawah ini dipresentasikan dalam tabel. Sales untuk 3 tahun ke depan untuk tahun 2015, 2016, dan 2017 adalah seperti ini. Karena dari cost of sales kami 0, di gross margin kita mendapatkan uang segini. Untuk expenses bisa dilihat sendiri di sini. Dan kita memperoleh total operational expenses sebesar ini. Profit before interest and tax adalah gross margin dikurangi total operational expenses. Dan inilah hasilnya. Untuk taxes incurred, kami mengambil 4% dari profit before interest and tax. Dan inilah hasilnya. Untuk net profit, profit before interest and tax ditambah taxes incurred, yaitu segini. Lalu kita akan lanjut ke projected cash flow. Untuk 3 tahun ke depan, cash sales adalah seperti ini. Dan kita mendapatkan subtotal cash from operations sebesar ini. Additional cash receive untuk long term funding adalah 55.690.000 pada tahun pertama. Dan kita mendapatkan subtotal segini. Ini adalah subtotal ini ditambahkan long term funding. Kemudian ada expenditures from operation adalah sebesar ini. Lalu kita memiliki long term liabilities repayment dari funding tersebut yang akan dibayarkan pada setiap tahunnya adalah seperti ini. Dan kita mendapatkan subtotal cash spend sebesar ini. Net cash flow dari Cloud Remote adalah ini. Net cash flow kita dapatkan dari subtotal cash receive dikurang subtotal cash spend. Pada tahun 2015 kita mendapatkan cash balance segini. Lalu dari subtotal ini dikurang ini kita mendapatkan nominal ini. Lalu cash balance pada tahun 2016 adalah ini ditambahkan ini. Begitu juga dengan ini. Ini cash balance 2016 ditambahkan net cash flow tahun 2017. Dan kita mendapatkan hasil 330 ini. Kemudian kita akan lanjut ke projected balance sheet untuk 3 tahun ke depan. Untuk aset, Cloud Remote tidak memiliki aset. Lalu kami mendapatkan cash seperti ini.
dan totalnya adalah sebanyak ini. Jadi total aset adalah total current asset ditambah fixed asset, dan inilah hasilnya. Untuk liabilities, long term liabilities dari 55 juta kami membayar 18 juta sekian, dan inilah hasilnya pada tahun pada tahun pertama. Pada tahun kedua kami membayar 18 juta lagi, dan tahun ketiga lunas. Nah, pada net asset ini dari total aset dikurangi total liabilities, kita akan mendapatkan nominal ini. Untuk shareholders equity akan diinput terus 55 juta ini untuk 3 tahun. Dan return earnings untuk tiap tahunnya untuk shareholders adalah seperti ini per 3 tahun. Dan net worth adalah sebanyak ini. Sekian presentasi bisnis proposal saya. Terima kasih untuk Bu Ellen selaku pembimbing kelas BUS 501 Business Planning and Proposal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.